Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, selamat datang di ibadah gereja Kristus Jawaban. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Bagi saudara yang ingin mengetahui informasi terupdate gereja, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family di Play Store. Atau saudara juga dapat men-follow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan bagi rumah Tuhan, saudara dapat mentransferkan ke rekening berikut. Atau saudara juga dapat lewat Dana, OVO, GoPay, M-Banking BCA, atau M-Banking bank lainnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransferkan ke rekening berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransferkan ke rekening berikut. Atau saudara juga dapat memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, tetap semangat dan antusias memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersorak-sorai buat Allah kita, Raja kita yang berkuasa. Dia buka jalan bagi umat
bersorak-sorai buat Yesus sahabat kita yang sejati. Mari kita terus memuji Tuhan dengan semangat. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus,
Bapa, sungguh Engkaulah sahabat sejati dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biarlah Tuhan, hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh asing apapun yang ingin mengganggu jalannya penaburan firman-Mu, kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami hancurkan, kami patahkan, usir, tenggin, tolak keluar. Dan biarlah hanya kami mengundang kuasa Allah Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga sungguh setiap kebenaran firman yang kami dengar itu dapat kami lakukan, sehingga dimanapun kami berada kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan tidak menjadi batu sandungan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapan yang daripada Allah yang maha tinggi sudah turun atasnya, sehingga setiap apa yang dikatakan semuanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, bagaimana kabar saudara dalam minggu ini? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena ada pemeliharaan Bapa di surga, mari acungkan kedua jempol di depan layar HP, layar laptop, layar televisi dan serukan haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudari yang baru bergabung dalam ibadah kami di Gereja Kristus Jaban melalui YouTube channel GKJ Family atau melalui televisi kabel First Media. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Saudara-saudara, periode ini saya akan bicara soal Arab Spring ya. Ini adalah pengetahuan yang baik, jadi waktu saudara mendengarkan khotbah ini, dengarkan dengan seksama, siapkan catatan saudara jika saudara ingin mencatat, karena ini bicara soal yang sudah terjadi dan yang nanti akan terjadi. Yang lebih penting adalah yang nanti akan terjadi, sebab kalau saudara diberitahu oleh dokter misalnya, Anda umurnya hanya tersisa 1 tahun lagi, maka kita bisa menggunakan 1 tahun terakhir dalam hidup saudara itu dengan sebaik-baiknya daripada kita tidak tahu, tidak diberitahu penyakit itu menyebabkan kapan saudara meninggal, lalu tiba-tiba meninggal tanpa ada persiapan lebih dahulu. Itulah sebabnya kita perlu memeriksa Arab Spring ini supaya kita bisa tahu nanti ke depan kira-kira akan seperti apa, dan kita sudah bisa siap dan waspada. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur 86 ayat yang ke-11 mengatakan, ajarkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Semakin saudara memeriksa firman Tuhan, semakin saudara diajar dan belajar mengenai firman Tuhan, itu harus timbul rasa takut akan Tuhan, makin takut akan Tuhan, dan itu menimbulkan datangnya hikmat yang dari Bapa di surga. Hikmat itulah yang kita butuhkan untuk bisa mengarungi perjalanan hidup ini dengan baik. Saya bicara soal polarisasi menuju pemerintahan politik. Kita sudah periksa periode yang lalu bagian A, yaitu melalui ideologi demokrasi, hak asasi manusia, dan humanisme. Sekarang kita akan belajar mengenai gejolak Arab Spring. Gejolak Arab Spring yang menjalar sampai Syria. Saya ulangi, gejolak Arab Spring yang menjalar sampai Syria. Sebelum saya membahas bagian yang ke B, saya mau tambahkan yang A, yaitu ideologi demokrasi, hak asasi. Saudara-saudara, Presiden terpilih Amerika yang baru Joe Biden mengizinkan bendera LGBT itu dikibarkan. Di mana? Di seluruh
kedutaan-kedutaan besar Amerika di seluruh dunia. Ya, Joe Biden mengizinkan bendera LGBT dikibarkan di seluruh kedutaan Amerika di seluruh dunia. Artinya apa? Joe Biden melalui Partai Demokrat mendukung LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Inilah namanya demokrasi dan hak asasi manusia yang keblinger. Kemudian berita kedua yang hangat, saudara-saudara, Undang-Undang Change or Suppression dalam kurung Conversion Practices Prohibition Bill. Practices Prohibition Bill. Ini mulai diberlakukan di Victoria. Victoria ini adalah salah satu negara bagian di Australia. Undang-undang ini nanti akan melarang gereja dan melarang orang tua yang berusaha untuk melarang atau menekan orang lain, termasuk anak mereka sendiri yang mengalami kebingungan dengan isu seputar seksualitas dan orientasi gender mereka. Orang nanti akan bebas untuk mengafirmasi apapun pilihan orientasi seksual dan gender mereka. Jadi kalau anak bingung dia ini laki atau perempuan, dia laki kok sifatnya feminim, keperempuan-perempuanan, dia ini perempuan tapi kok maco, sifatnya kayak cowok, udah dia bingung. Gereja, orang tua ini tidak boleh menekan apapun pilihan orientasi seksual mereka. Ini kan sudah tambah lama tambah ndak karuan, saudara ya. Seperti yang saya jelaskan, semua itu dimulai dari yang paling kecil dulu. Kalau nanti Victoria, Australia ini, negara bagian Australia ini oke, sudah jalan, saya yakin tidak lama lagi negara-negara bagian di Australia juga akan menyetujui. Dari Australia akan berkembang ke negara-negara yang lainnya. Undang-undang ini sangat komprehensif dan sengaja dibuat untuk memajukan ideologi LGBTIQ+ di Victoria, Australia, supaya saudara tidak ketinggalan dengan berita-berita yang terkini. LGBTIQ+ ini singkatannya demikian, saudara. L, lesbian. Lesbian itu perempuan yang suka dengan perempuan. Kemudian gay. Gay itu laki senang sama laki. Perempuan menikah dengan perempuan, laki menikah dengan laki. Kemudian biseksual. Biseksual bahasa gaul Indonesia itu ACDC. Maksudnya bisa sama laki, bisa sama perempuan, ya. Trans, ini bukan trans TV atau trans hotel, transmedia. Trans ini transgender. Jadi dia dulunya perempuan, berubah ganti kelamin menjadi pria. Atau dulu dia lahir sebagai pria, ganti kelamin menjadi perempuan. Kemudian intersex. Mungkin hal ini jarang saudara dengar, tapi akan saya beritahu, intersex ini orang-orang yang lahir dengan kebingungan jenis kelamin. Maksudnya gini, ini orang-orang yang lahir dengan, ada yang lahir dengan dua jenis kelamin, laki dan perempuan dalam satu tubuh bayi, ya, dan dia istilahnya cacat begitu. Kemudian queer ini kalau saya Indonesiakan yang singkat ya, itu kayak bencong, wadam, waria. Jadi misalnya saya laki, tapi saya berperilaku berdandan seperti
wanita. Saya kalau mempelajari hal ini ya saudara ya, saya jelaskan kepada saudara ini, saya ini bingung. Kejahatan sekarang manusia itu sudah melebihi Sodom dan Gomora. Sudah jauh lebih gila. Binatang saja, maaf kata, tidak ada yang senang dengan sesama jenisnya. Ya, binatang saja. Lah kalau saudara mungkin bertanya kepada saya, Pak, katanya Bapak bilang Allah menciptakan Adam Hawa, laki perempuan. Lah ini kok bisa? Yang tadi Pak katakan sebagai intersex. Jadi dia lahir dengan cacat bawaan, dalam dirinya ada 2 jenis kelamin. Kok bisa dia lalu menjadi bencong wadam waria? Iblis itu makin lama makin jahat saudara. Dari sejak manusia ini mau lahir, dia sudah rusak. Dirusak oleh iblis, sehingga lahirlah orang-orang yang tipe-tipe intersex. Kemudian dalam perkembangannya, pengaruh iblis ini makin lama makin jahat. Bisa orang senang laki, senang dengan laki, perempuan senang menikah dengan perempuan. Lebih gila lagi biseksual, bisa laki, bisa perempuan, ganti kelamin. Ya, dan seperti yang tadi saya katakan, kok ada misalnya saya pria begini, tapi saya punya sisi-sisi kewanitaan. Lemah gemulai, bukan lemah lembut kalau ini ya. Saya pria tapi lemah gemulai. Ya, saya suka berdandan, suka memakai pakaian-pakaian perempuan. Itu kan sudah gila, dan semua itu adalah hasil karya roh iblis yang ingin merusak ciptaan Allah. Saya dalam minggu ini ada makan di satu tempat di Kute saudara ya, sepi daerahnya, sekarang sepi sekali di sana. Sesudah pesan makanan, saya keluar untuk lihat-lihat sekeliling. Lalu secara nggak jelas gitu ya, karena saya tidak fokus sebenarnya, tapi saya tertarik. Ada 4 orang yang membuat saya tertarik ini. Saya melihat orangnya itu kayak laki gitu ya, tapi saya lihat-lihat kok dia pakai rok. Saya bingung, roknya pendek gitu, rok mini. Lalu saya lihat, memfokuskan pandangan saya, saya terkejut saudara. Keempat-empatnya itu bencong. Maaf kata, ada satu yang, maaf ya, payudaranya ini nongol agak besar begitu. Tapi jelas-jelas saya tahu dia itu laki. Loh saya itu bingung loh. Bagaimana seorang pria, terus maaf kata, payudaranya tuh bisa besar. Itu diapakan aja saya tidak mengerti. Ya. Dan saya lihat itu merinding saudara. 4-empatan ini adalah bencong yang sedang menunggu bayar istilahnya, pembeli. Lalu saya masuk, makan. Selesai makan, waktu pulang, saya melihat dari 4 itu sisa 1. 3 mungkin sudah laku. Ini terjadi di Kute, Bali saudara ya, di Denpasar. Dan saya yakin di banyak tempat di Indonesia ini, iya, makin lama makin banyak orang-orang seperti itu. Jaga diri saudara, supaya kalau saudara pria sampai meninggal, sampai Tuhan datang menjemput misalnya, saudara tetap lelaki sejati, laki pria sejati, tidak senang dengan sesama pria, cinta dengan sesama pria, dan bahkan menikah dengan sesama pria. Yang wanita, yang perempuan juga jaga diri saudara, dan jangan sampai ke belakang itu sudah terpengaruh biseksual, transgender, queer. Waduh, pusing pala Barbie. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ideologi demokrasi ini kalau dilaksanakan di negara yang maju,
maju secara perekonomian, maju secara pendidikan atau secara sumber daya manusia. Ini beda dengan demokrasi yang berjalan dilakukan di negara berkembang, atau lebih beda lagi kalau dilakukan di negara yang miskin. Ada perbedaan, saudara. Karena apa? Karena kesenjangan tingkat pendidikan, kesenjangan tingkat sosial, kesenjangan tingkat ekonomi, ya, ini akan justru menjadi pemicu. Pemicu apa? Keruntuhan pemerintahan yang sudah settle, yang sudah ada. Malah nanti kalau dipaksakan, demokrasi ini akan menghancurkan pemerintahan yang sudah settle, sudah ada. Saya kasih contoh, saudara, ya. Ini nyata. Yang paling luar biasa itu adalah keruntuhan rejim Saddam Hussein. Saddam Hussein ini adalah seorang diktator yang luar biasa, ya. Akhirnya tidak ada yang menyangka dia lalu runtuh. Kemudian keinginan demokrasi ini muncul dan menjalar hampir ke semua negara Arab. Mulai dari Saddam Hussein runtuh, masyarakatnya ingin demokrasi di negaranya. Ini lalu menjalar ke hampir semua negara Arab. Nah, ini yang dikenal sebagai Arab Spring. Jadi kalau saudara dengar istilah Arab Spring, itu bukan musim semi di Arab. Bukan, ini istilah. Menjalarnya itu kemana, saudara? Ke Tunisia, ke Oman, ke Mesir. Ya, Mesir itu presiden yang sudah bercokol lama, itu bisa Hosni Mubarak bisa digulingkan karena rakyat ingin demokrasi. Kemudian Libya, Muammar Gaddafi, ya. Kemudian Yaman, Syria, Bahrain, Maroko, dan Yordania. Rakyat di sana ingin ada demokrasi. Pemerintahan yang sudah settle, sudah baik ini lalu goyah dan runtuh. Kemudian muncul juga gerakan khilafah. Gerakan khilafah ini memporak-porandakan negara Syria, lalu membuat jutaan orang berimigrasi, berpindah. Saudara, pada tanggal 22 November 2017, 3 presiden, yaitu Presiden Rusia, Presiden Iran, dan Presiden Turki bertemu di Sochi. Sochi ini di Laut Hitam Rusia untuk membahas mengenai Syria. Syria kenapa dibahas? Sudah lihat slide sebelumnya. Ada gerakan khilafah yang membuat Syria ini porak-poranda, lalu jutaan orang berpindah. Lah, 3 presiden dari 3 negara, Rusia, Iran, dan Turki, mereka bertemu membahas mengenai Syria. Kenapa saya tuliskan di situ hal ini supaya saudara tahu? Karena ini hal yang aneh. Sebab sebelumnya presiden Rusia, Iran, dan Turki ini gak pernah cocok. Loh, ini kok ujuk-ujuk mereka bertemu dan membahas tentang satu hal, Syria. Mungkin saudara mengikuti khotbah ini dan berpikir, Pak, saya ini sudah pusing, Pak, soal perekonomian akibat pandemi COVID. Sudah pusing dengan hidup saya, Pak. Kenapa kok kita belajar yang sulit-sulit firman Tuhan hari ini? Arab Spring lah, apalah, terserah ada orang Arab mau apa. Mengapa hal ini penting bagi saudara? Mengapa hal ini penting bagi kita? Nah, ini yang menarik.
Saya sudah jelaskan di periode sebelumnya, nanti ini nubuatan yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Antikris bukan lagi roh antikris, saudara ya. Ini antikrisnya langsung, benggolannya akan menyerang Israel dari utara. Dan negara yang persis di sebelah utara Israel itu adalah Syria. Saudara mungkin kurang familiar dengan nama Syria. Syria itu Indonesianya Suriah. Ayo kita baca dari Yehezkiel 38 ayat 14 dan 15. Baca sama-sama. Yehezkiel 38 ayat 14 dan 15. Angkat suara saudara. 2, 3. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Amin. Ya, ini adalah nubuatan yang sudah kita baca, saudara ya. Sudah kita periksa, tapi saya akan tunjukkan kepada saudara. Ayat 15 mengatakan, datang dari tempatmu dari utara sekali. Bahasa Inggris mengatakan from the sides of the north, dari bagian-bagian di sebelah utara. Ayat 14, Gog ini cerminan daripada antikris. Nubuatan yang pasti akan terjadi dikatakan oleh firman Tuhan. Waktu orang Israel sedang diam dengan tentram, dengan aman, tiba-tiba dari utara, from the sides of the north, datang Gog atau antikris untuk menyerang Israel. Ini adalah peta yang sudah kita bahas. Antichrist Gog attacks Israel. Ya, Gog antikris akan menyerang Israel. Kalau sudah lihat, Gog itu Magog, raja negeri Magog. Magog itu dari Rusia. Kemudian Mesek, Tubal dan sebagainya sudah bisa mengikuti, bisa melihat dari channel YouTube GKJ Family periode yang saya bahas mengenai keturunan daripada Nuh. Ada silsilah yang saya kasih gambarnya. Ya, akan menyerang Israel dari utara. Nah, peta ini akan saya perjelas sekarang. Ini peta, saudara perhatikan dengan teliti. Turki, Syria, ada saudara lihat ya, Yordan, Irak, Iran, Saudi Arabia, Egypt, Mesir, ya, Sudan dan sebagainya. Coba saudara perhatikan dan cari Israel. Cari Israel. Israel itu di bawahnya Syria. Kecil atau besar, saudara? Kecil. Israel dibandingkan dengan Jordan atau Yordania kecil, apalagi dibandingkan dengan Syria. Saya ganti slide-nya lagi supaya sudah lebih jelas. Nah, ini dia. Coba saudara cari Israel dulu, saya kasih waktu. Kalau sudah dapat ya, panduannya adalah Syria, Yordania, di bawahnya Syria itu adalah Israel. Nah, kalau sudah tanya, Pak, di atasnya Israel itu kan ada tulisan Leb itu apa? Lebanon. Tapi Lebanon ini kecil banget, lebih kecil dari Israel. Jadi nggak masuk hitungan Syria. Sudah lihat itu ada Turki, Iran, Mesir, Saudi Arabia, Libya dan lain sebagainya. Dan yang besar di atas itu
yang warna kuning muda adalah Rusia. Tadi kita baca bahwa waktu umat Israel diam dengan tenang, akan datang Gog dari utara. Dari utara apa? Israel kan akan menyerang Israel dari utara. Lah, ini slide berikutnya. Saya kasih panah merah. Dari utara sekali, nanti Gog atau Antikris akan menyerang Israel. Dan negara yang paling dekat dengan Israel, negara yang ada di sebelah utara Israel adalah Syria atau Suriah. Turki masih di atasnya Syria. Saudara lihat peta itu dengan baik. Jadi Syria ini adalah hal yang penting untuk nantinya pasukan-pasukan antikris itu menyerang Israel. Begini saudara ya, Amerika Serikat itu mempunyai banyak pangkalan militer. Dia taruh pangkalan militer di Asia, yang paling besar itu di Filipina. Dia juga taruh pangkalan militer di satu kepulauan di Jepang. Dia taruh pangkalan militer di sana, di sana, di sana, di sana. Itu maksudnya begini, saudara. Misalnya ada sesuatu terjadi di Indonesia, Amerika mau turun tangan, tidak mungkin pasukan dari Amerika langsung ke Indonesia. Aduh, terlalu jauh, terlalu lama. Mereka kan harus transit. Nah, itu buang waktu. Tapi kalau dari Filipina, dia sudah ada pangkalan militer, ada apa-apa di Indonesia, cepat saja datang dari Filipina ke Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, dia bisa mengatasi dengan cepat. Demikian juga antikris ini bukan nanti ujuk-ujuk nyerang Israel. Dari mana? Dari Rusia, jauh-jauh sekali ke Israel. Aduh, terlalu jauh. Dia sekarang sudah lihat negara yang persis di atasnya Israel dan besar, cukup besar adalah Syria, Suriah. Dia sudah mempersiapkan, sama seperti saya katakan Hitler. Dia sudah punya visi bahwa dia nanti akan jadi pemimpin dunia, bukan hanya Jerman. Jadi waktu dia menjadi menteri perhubungan, dia membangun jalan-jalan yang besar-besar kemana-mana saja, ke Eropa, ke seluruh Eropa. Orang senang karena transportasi darat, sarana prasarana jadi bagus. Itu akalnya dia. Jadi begitu dia naik jadi pemimpin, woi, dengan cepat Jerman itu bisa menguasai daerah-daerah. Kalau sudah lihat di peta itu, saudara coba lihat slide peta lagi. Jerman, Polandia, Luxembourg, Nederland, Belanda, Belgium, Belgia, Czech Republic, Switzerland, Prancis, Austria, itu berbatasan semua dengan Jerman. Langsung diserbu oleh pasukan Nazi dan dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Bahkan dia teruskan sampai mau menghancurkan Rusia, tapi gagal. Nah, kembali ke sini sama saja. Antikris sudah menyiapkan sarana prasarana. Dan yang paling dekat dengan Israel adalah dijawab Syria. Sekarang saya ingatkan kepada saudara kembali. Tadi saya mengatakan bahwa ada 3 presiden, Rusia, Iran, Turki. Bicara membahas Syria. Ingat, Rusia, Iran, dan Turki. Nah sekarang saudara, Iran ini sudah menaruh markasnya di Syria. Mari kita kembali ke slide peta ini. Iran, di sebelahnya ada Irak. Mereka musuhan itu saudara ya. Kemudian di atas sana ada Turki. Nah sekarang Iran ini, saudara lihat peta dulu, sudah menaruh markas, menaruh pangkalan militer seperti yang tadi saya jelaskan soal Amerika tuh. Di mana? Di Syria. Untuk apa, saudara? Ini membuat kita dengan gampangnya mengerti
kalau penyerangan oleh antikris ini sudah disiapkan dengan baik mulai sekarang. Artinya saat munculnya Gog, saat nubuatan itu akan digenapi sudah semakin dekat. Itu harus membuat kita makin waspada dan hidup semakin benar. Saya kembali, penyerangan oleh antikris sudah disiapkan. Karena apa saya katakan gitu? Urutan pertama pengikut Gog, urutan pertama pengikut antikris itu adalah Iran atau Persia. Sampai di sini mungkin saudara berpikir, Pak John tahu dari mana ini? Ya, apa baca-baca di Google? Tidak. Sumber pertama saya, sumber utama saya itu bukan Mbah Google. Google bisa salah, saudara. Tapi sumber saya ini adalah buku yang tidak pernah salah dan tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berakhir, kekal selama-lamanya. Apa? Alkitab atau firman Tuhan. Masa ada, Pak? Ya, saya tunjukin kepada saudara. Ayo kita baca Yesaya 38 ayat 2, 5 dan 6. Kaum pria dulu, kaum wanita lalu sama-sama. Yesaya 38 ayat 2, 5 dan 6. Mari kaum pria angkat suara. 2, 3. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Kaum wanita, orang Persia, Ethiopia dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong sama-sama. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Amin. Saya percaya kalau saudara baca Yeskiel pasal ini, saudara akan lewati karena tidak mengerti. Makanya saya sekarang mengajarkan kepada saudara supaya timbul rasa makin takut akan Tuhan, supaya kita makin hidup benar dan mendatangkan hikmat dari Bapa di surga. Perhatikan ayat yang kedua. Hai anak manusia, kita semua ya, tujukanlah mukamu kepada Gog, kepada antikris, ya, yang akan menyertai Gog atau antikris ini adalah ayat 5 dan 6. Yang pertama apa saudara? Dijawab Persia. Pengikut yang pertama dari antikrisnya adalah Persia, dan Persia ini adalah Iran. Kemudian ada kata Ethiopia, ada kata Put. Put itu apa? Put sekarang itu adalah Libya. Put itu adalah Libya. Kalau saudara tanya ya, lupa kok ganti-ganti nama apa benar itu? Nah, sekali lagi saya ulangi. Dulu Jakarta kan bukan namanya Jakarta, ya, Batavia kan dulu kan ganti nama. Tidak ada masalah. Kemudian coba perhatikan ayat yang ke-6. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya. Orang Gomer ini adalah sekarang adalah orang Jerman, orang Prancis, orang Inggris, dan orang Irlandia. Coba saudara perhatikan ini. Pengikut antikris ini nanti tidak main-main saudara ya. Iran itu negara yang besar. Maaf, coba kita lihat peta ini lagi. Lihat itu. Iran ini negara yang besar. Kemudian Libya. Sudah lihat di peta ya, perhatikan. Saya bicara. Sudah lihat Libya. Germany. Germany ini negara yang besar di Eropa. Dibandingkan dengan Belanda, Nederland atau Belgia, Belgium, kecil mereka. Jerman gede. Kemudian apa lagi di sana? Prancis. Sudah lihat itu? Prancis. Kemudian apa? United Kingdom atau Inggris. Sudah lihat itu? Ya, yang warna kuning. Kemudian Ireland, Irlandia. Wih, ini negara-negara besar
yang juga secara perekonomian maju, secara militer juga maju. Saudara yang kekasih, saya tunjukkan kepada saudara lagi peta bahwa tadi kan saya katakan Iran sudah menaruh pangkalan militer atau markas di Syria. Lah ini gambar. Ini bukan gambar saya saudara ya. Nah ini saya baru cari di Google, ini baru benar. Tapi dari dasarnya firman Tuhan. Iran sudah menaruh markasnya di Syria. Ini foto satelit. Coba saya lihat judulnya. Syria. Suspected as Iranian base south of Damascus. Ini adalah disinyalir, ini adalah basis pangkalan militer dari Iran yang ada di Syria. Iran taruh markasnya di Syria, kenapa? Karena pengikut pertama dari Gog itu adalah Iran, Persia. Dia menaruh markasnya di Syria, sebelah selatan dari Damaskus. Coba saudara lihat baik-baik itu peta. Saya tunjukkan gambar berikutnya. Ini dia isinya. Ini gambar satelit saudara ya. Dari kiri coba saudara lihat 7 kali aircraft shelters. Itu maksudnya 7 tempat shelter untuk pesawat udara. Di sana kanan 4 kali aircraft shelters. Ada 4 shelter tempat perlindungan untuk pesawat-pesawat tempur mereka. Kemudian di bawahnya ada lagi aircraft shelter dan 2 workshop yang di bawah 5 kali 5 times air defense and 7 fuel storages. 5 air defense ini pertahanan darat ke udara. Kemudian 7 tempat bahan bakar, penyimpanan kan perlu ya, kalau militer itu yang paling perlu ya bahan bakar. Kemudian yang sebelahnya coba saya lihat adalah 10 kali ammunition storages. 10 tempat untuk menyimpan amunisi mereka. Amunisi baik untuk pesawatnya atau untuk air defense-nya dari darat ke udara. Kemudian workshop tempat kerja mereka. Lah ini markasnya Iran ditaruh di Syria, di negaranya orang. Dan ini foto satelit saudara ya. Ini harus kita perhatikan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, Israel itu dikatakan bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa. Saya ulangi, Israel itu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa. Maksudnya begini, sejak negara Israel berdiri, jadi hari kemerdekaan Israel itu 14 Mei 1948, banyak orang Israel di perantauan berduyun-duyun pulang kembali. Jadi dulunya negara Israel ini waktu belum terbentuk itu sedikit sekali orang Israelnya, penduduknya sedikit, mereka ada di mana-mana. Lalu begitu Israel ini terbentuk berdiri, lah orang-orang Israel dari yang mana-mana itu balik kembali. Kalau saudara tanya kenapa kok kita membahas Israel? Lah, tanda utama soal akhir zaman, kapan nanti akan tibanya, kita harus fokus kepada Israel. Yang pertama setelah Uni Soviet bubar, USSR, Uni Soviet, itu banyak orang Yahudi yang pulang kembali ke Israel, ya. Kemudian ada peristiwa pembunuhan orang-orang Israel di Prancis. Nah, itu membuat orang-orang Israel yang tadinya ada di Prancis pulang balik ke Israel. Itu yang membuat lalu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel kembali pulang ke negaranya dan memperkuat
negaranya. Pergerakan geopolitik akhir-akhir ini itu membuat polarisasi bangsa-bangsa. Pergerakan geopolitik, politik yang geografis ya secara keseluruhan, membuat polarisasi bangsa-bangsa yang nantinya bangsa-bangsa itu akan menjadi pengikut antikris. Dan semuanya kalau sudah lihat itu makin lama makin jelas seperti yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Jadi semua kata tulisan yang ditulis di firman Tuhan tidak ada satupun yang tidak akan digenapi. Saya katakan sudah sekitar 80 sampai 85% sudah digenapkan. Nah sisanya ini yang tinggal sedikit ini, apakah nanti akan digenapkan? Oh pasti akan digenapkan. Dan sisanya itu yang sedang kita pelajari supaya membuat kita makin waspada, makin hidup benar. Puji nama Tuhan. Kalau saudara mau mendengarkan firman ini lagi supaya lebih saudara mengerti, saya sarankan saudara cari waktu yang lebih enak, putar lagi, dengarkan lagi khotbah ini melalui channel YouTube supaya kita makin mengerti dan kita tidak tahu apa-apa istilahnya. Sebab ini nubuatan yang sangat penting. Saya banyak memeriksa soal nubuatan ini di mana tandanya makin jelas. Ya, dikatakan Gog akan menyerang Israel dari utara. Negara yang paling dekat dengan Israel sebelah utara adalah Syria. Karena adanya faham ideologi demokrasi ini kacau balau. Lalu 3 negara berunding memikirkan bagaimana baiknya Syria ini. Nah sekarang waktu sudah berjalan, Iran sudah taruh markasnya di Syria. Kenapa kok Iran taruh markasnya di Syria? Karena nubuatan firman Tuhan mengatakan pertama yang akan mengikuti Gog adalah negara Persia, dan itu adalah Iran. Berarti nubuatan-nubuatan ini makin lama makin jelas. Makin jelas apa? Kebenarannya. Karena apa? Firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang, mari kita bangkit berdiri. Kalau saudara mau berlutut itu lebih baik lagi. Mari kita pujikan sebagai pengakuan kepada Bapa di surga. Haleluya. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Haleluya. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan
takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Haleluya, ku memujimu Tuhan, ku menyembahmu. Haleluya, ya rala wala la 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 la, hirelele ala wala la la, oh relele relele ala wala la la la, hirekelelelele ala wala la 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 la, hurike deterele ala para la 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 la. Irekele ala wala la, irelelele, era la la wala la 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 la, urikelele verelelelelelelele, irapara la wala la la wala la 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 la, urikele verelelele, irekete ala wala la la. Urata wala wala la 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 la, irelele verelele, urala wala la 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 la, relelelelelelele. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang masih ada untuk kami. Terima kasih untuk semua yang boleh kami miliki. Terima kasih yang kesehatan yang Kau berikan kepada hidup kami. Sungguh Kau Allah yang luar biasa, ditinggikan, dimuliakan dari segalanya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami belajar firman Tuhan, melihat dengan keadaan dunia sekarang ini. Tuhan berikan kami hikmat, dan hikmat itu membuat kami hidup makin takut akan Tuhan, waspada terhadap perkembangan tanda-tanda zaman, bahwa saat kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh belajar mengerti firman-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa, haleluya. Mari kedangkan kedua tangan saudara, angkat wajah saudara. Kami percaya saat ini pintu surga terbuka, Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih, berkati mereka yang akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah ini Tuhan memberkati. Setiap tangan yang memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap firman Tuhan. Sebaliknya janji-janji firman Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan kuasa kami tujukan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Haleluya. Saudara-saudara, jangan lupa segera ganti status WA saudara dengan link ibadah online berikut ini. Sampai berjumpa dalam tayangan kami akan datang.
Tuhan Yesus memberkati.